Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Tema 1 pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah berikut. Kita simak ya. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang terbuat dari kayu. Ayo, kira-kira apa ya benda-benda yang terbuat dari kayu? Ya, ada kursi, ada lemari, ada meja, ada pensil, dan masih banyak yang lainnya benda-benda yang terbuat dari kayu. Ayo kita baca teks berikut ini. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Ya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, coba kita amati proses perubahan kayu menjadi benda. Yang pertama, menebang pohon. Yang kedua, mengangkut kayu. Yang ketiga, memotong dan menjemur kayu. Yang keempat, memotong kayu sesuai bentuk. Nah,
jadilah sesuai bentuk yang kita inginkan. Nah, inilah proses kayu menjadi benda. Yang pertama, kayu dari hutan ditebang menjadi kayu gelondongan. Lalu masuk ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu menjual hasilnya ke toko mebel. Toko mebel dibeli oleh konsumen sehingga dibawa ke rumah. Nah, adik-adik, sekarang hari ini kita akan mengerjakan tugas LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian bacalah teks bacaan di atas. Yang kedua, kalian tuliskan bagaimana perubahan kayu menjadi benda. Yang ketiga, lengkapi dengan gambarnya ya. Selamat mengerjakan. Nah, jawabannya yang pertama, menebang pohon. Yang kedua, mengangkut kayu. Yang ketiga, memotong dan menjemur kayu. Yang keempat, membentuk kayu sesuai keinginan. Tugas selanjutnya yaitu kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Ada ya? Lalu yang kedua, kalian tuliskan kegunaan dari benda tersebut. Nah, bisa ya? Ya. Yang pertama, misal kayu, kursi untuk duduk, meja, tempat belajar, lemari, menyimpan pakaian. Selanjutnya, kita berdiskusi ya. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke permukiman penduduk. Kebutuhan dari kayu yang terus meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, dari hasil diskusi itu kita melakukan musyawarah. Untuk apa sih musyawarah? Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sekarang kalian bermusyawarahlah bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Bagaimana? Udah bisa? Nah, betul. Jawabannya, yang pertama, cara mengatasinya yaitu dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Akan terjadi banjir, longsor. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Dengan menanam pohon kembali atau yang disebut reboisasi. Nah, selanjutnya, ayo bercerita. Kalian telah bermusyawarah bersama teman kalian tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Bisa ya? Nah, sudah selesai. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, benar. Yang pertama, proses pembuatan kayu menjadi benda. Yang kedua, belajar tentang musyawarah. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.